Oke, sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Pak Suara Alexander Razan Simbolon. Saya akan menjelaskan tentang tugas Maksim yang ditulis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang main kode main Python-nya. Nah, di sini ada tuh awal-awalnya kita buat eh, repository. Dan di sini code-nya itu bertugas untuk menyimpan dan mengambil data, dan juga yang di sini ya Pak, tuh yang ingat yang di sini. Nah, ini biasanya berisi operasi create, read, update, dan delete. Contohnya itu kayak to do, get all to do, and delete to do. Nah, di sini setelah itu kita membuat service, dan di service ini ada, nah ini ada to do service. Ini menjadi lapisan logika bisnis kita dan menghubungkan repository dengan view. Dan di sini bisa menambahkan validasi aturan atau ya kayak ini ya, ada transformasi data sebelum dikirim ke pelihat gitu lah maksudnya kayak yang memakai code ini. Nah, di sini add to do service ini akan memanggil add to do di repository, tetapi juga bisa mengecek apakah inputnya valid atau enggak. Nah, kita lanjut ke view, to the view. Nah, ini sepertinya menurut saya bertugas menampilkan data ke pengguna, bisa juga berupa CLI, atau print ke terminal, GUI, atau web. Nah, contohnya itu seperti so to do akan memanggil service untuk mengambil data lalu rekannya. Nah, di sini ada code-nya, Pak. Oke, tahap keempat itu ada main function. Nah, di sini gitu. Ini tahap last last step-nya adalah titik masuk program. Ini fungsi untuk mengatur urutan program pembuat objek, dan urutannya itu sepertinya buat repository, menuju service, dan menuju view. Nah, urutannya itu kita pertama-tama buat repository yang terlebih dahulu karena service membutuhkan repository untuk bekerja. Nah, yang kedua itu kita mesti em, membuat service. Service ini fungsinya untuk repository sebagai dependensi. Nah, service tidak dapat berdiri sendiri, ia butuh repository. Nah, tahap ketiga itu adalah view. Nah, view dibuat service sebagai dependensi. View butuh service untuk mengambil data dan juga menjalankan logikanya pada main. Nah, di sini kelas stepnya adalah program dijalankan melalui view. Nah, view ini fungsinya adalah view ini memanggil service. Service akan memanggil repository. Itulah alur pembuatan to-do list pada tugas to-do list. Mari kita lanjut ke tugas latihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa eh, pertama-tama buat dimulai dari advance, sini ada generator. Mari kita lihat. Oke, generator ini fungsinya eh, membuat iteratornya menjadi lebih efisien ya. Dan juga menghasilkan nilai satu persatu menggunakan yield sehingga tidak perlu menimpa seluruh data di memori. Nah, di sini contohnya itu bisa dia membaca file besar garis demi baris. Nah, kita lanjut ke advance yang kedua itu lambda function. Nah, berikut code-nya. Nah, ini fungsinya anonim atau tanpa nama yang itu sinters dengan keyboard lambda. Terus untuk operasi sederhana misalnya lambda x, dengan lambda pangkat-pangkat x. Sering dipakai
berskala fungsi seperti map, filter, atau sort. Nah, kita lanjut ke list comprehension. List comprehension ini berfungsi untuk secara ringkas untuk membuat list baru dan list lain. Nah, contohnya adalah buat maaf berikut contohnya. Nah, fungsi ini dia lebih cepat dan lebih Pythonic dibanding grup biasa. Nah, mari kita lanjut ke map, filter, and radius. Dan fungsi ini adalah menerapkan fungsi setiap element variable, menyaring elemen berdasarkan kondisi. Dari disi menggabungkan elemen jadi satu nilai, misalnya penjumlahan. Oke. Di sini lanjut ke multiple function and argument. Itu adalah kodenya. Nah, ini seperti fungsi gener ya. Di bagian ini saya kurang paham tentang multiple function and argument. Nah, mari kita skip ini langsung ke closing CSV file. Nah, oke, saya akan buka kodenya. Nah, di sini ini fungsinya untuk membaca dan memproses file CSV menggunakan modul CSV atau pandas. Nah, digunakan untuk mengolah data tabular juga. Contohnya CSV Reader Open Data CSV. Bang, udah izin bang, Pak Bagawan bang. Tidak melalui WA bang, sampai jam tugas bang. Nah, di sini mari kita lanjut ke bagian partial function. Nah, partial function ini eh, di baris 1 sampai 5 ini saya kurang paham tentang code-nya dan membuat oke, di bagian baris ke-6 ini fungsinya untuk membuat parameter yang fungsi baru. Nah, contohnya itu seperti partial, integer, base sama dengan 2. Nah, fungsinya untuk konversi string winner ke integer. Mari kita lanjut ke exercise. Partial function. Udah ya. Regular expression. Nah, di exercise ini kita mencari pola teks menggunakan modul array. Nah, ini cocok untuk validasi input, ekstraksi data, atau pencarian string kompleks. Kita masuk ke second last advance, yaitu serialization. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan dan membuat objek Python dari file. Nah, ini modul umumnya dan juga pickle atau JS-nya. Nah, contohnya itu JS rendam file dan JSON load atau file. Dan the last step of advance adalah structure data adalah sets. Berikut adalah code-nya. Ini code-nya sangat ya. Nah, ini makna yang besar, yaitu menjadi struktur data untuk menyimpan elemen unik. Nah, ini untuk mendukung operasi himpunan, union, intersection, dan difference. Berikut tugasnya adalah seluruh tugas latihan.
sebentar, berikut ada fungsi basic, namun saya akan menjelaskannya hanya di advance. Sekian dan terima kasih.